Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku mau mereview tab murah nih, Mito My Tab Pro. Harganya cuma di 500 ribuan aja ya, 500 ribu lebih dikit gitulah. Dan spesifikasinya menurutku lumayan untuk ukuran harga segini. Nah, tab ini udah 4G dual SIM dan untuk Androidnya di Android 9. Prosesornya tapi masih kuat core di 1,4 GHz, layarnya 7 inci, IPS LCD, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB, kameranya 2 megapiksel dan 5 megapiksel dan baterainya di 4600 mAh. Jadi cukup lumayan ya untuk ukuran harga 500 ribuan, RAM-nya 3 GB, ROM-nya di 32 GB. Nah, untuk bentukan tabnya tuh seperti ini ya. Untuk bagian atas, bawah, kiri, kanan tuh ini tebel banget ya, tebel seperti ini. Dan di sini untuk layarnya menurutku juga kurang enak dipandang ya, walaupun tulisannya IPS LCD, tapi kalau dilihat dari samping udah nggak kelihatan ya, seperti ini udah nggak kelihatan kalau misalnya dilihat dari samping atau kurang tepat dari depan ngelihatnya. Kemudian tab ini tentunya juga udah ada WiFi dan udah ada hotspot portable-nya juga ya, jadi udah lengkap nih, ada WiFi, ada hotspot. Dan di sini juga udah 4G dual SIM ya, ini 4G SIM 1, 4G SIM 2. Nah, tab ini sekarang udah aku pasang kartu SIM ya, dan di sini bisa kalian lihat 4G-nya itu muncul ya. Dan kalau misalnya kita pakai buat internetan ini bisa nih, misalnya kita cek pakai tulisan Vivo Y17 saja di sini. Nah, di sini buat internetan itu bisa, tapi ya agak lama gitulah, agak lemot gitu ya. Padahal harusnya kartu ini di tempatku itu kenceng, tapi untuk di tab ini agak lele dikit. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai, harganya juga murah. Dan kira-kira gimana tab ini kalau misalnya kita tes buat sosmedan ya, apakah masih lancar atau enggak? Di sini aku udah download banyak banget sosmed ya, ada FB, terus ada TikTok, ada YouTube, dan IG juga udah aku download. Sekarang kita cobain dari yang pertama aja ya, kita cobain buat YouTubean ya. Kita coba buat YouTubean apakah bisa lancar atau enggak ya, oke. Nah, dipakai buat YouTubean untuk masuk pakai jaringan seluler ini agak lama ya. Ini lama kalau misalnya kita pakai jaringan seluler, tapi kalau misalnya kita pakai WiFi ini lebih cepet guys. Nah, di sini aku coba pakai WiFi ya, dan WiFi-nya belum nyambung sih. Nah, ini baru nyambung. Dan kalau pakai WiFi ini langsung masuk ke YouTube. Jadi jaringan selulernya ini tuh terbilang cukup lemot ya dibandingkan dengan WiFi-nya. Kalau WiFi ini bisa normal, kenceng, lumayan lah dipakai buat WiFi-an. Nah, kalau misalnya YouTubean tuh seperti ini ya, buat scroll-scroll juga nyaman nih, nyaman, lancar seperti ini. Dan sekarang untuk speakernya kita cobain sekalian ya. Ini speakernya kita coba sekalian aja untuk ngetes. Nah, di sini pakai Nah, speakernya di sini menurutku kurang terlalu bagus ya. Karena di sini aku udah maksimalkan volumenya, tapi yang aku rasain speakernya tetap nggak bisa keras, dan speakernya ini masih speaker mono juga. Rasanya itu malah kayak speaker telepon, lebih keras dikit, nggak kayak speaker pada umumnya ya. Kalau speaker pada umumnya kan bisa keras kalau untuk mainin musik kayak gini, tapi yang ini tuh nggak bisa keras ya, lirih banget untuk speakernya. Itu minus satu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke sosmed lainnya, di sini kita bahas bodinya dulu ya. Di bagian atas ini ada lubang jack audio sama port micro USB, dan di bagian bawahnya ini ada satu buah lubang mikrofon. Di bagian belakangnya ada kamera utama, ada LED flash, dan ada speaker di bagian belakangnya sini. Di samping kanannya di sini ada tombol power sama tombol volume dan lubang untuk ngereset tabnya nih ya di bagian sini nih. Dan di samping kirinya ini kosong, nggak ada apa-apa. Kalau mau kita pasang SIM card, kita harus buka backdoornya ya, bukan backdoor sih, harus buka di bagian atas ini ya. Di bagian atas ini kita masih harus buka seperti ini kalau misalnya mau pasang kartu SIM atau mau pasang micro SD. Di sini udah aku pasang satu kartu SIM ya, tapi kartu SIM-nya itu yang gede ya, bukan nano, bukan mikro, yang paling gede itulah pokoknya. Dan di sini ada lubang untuk masukin micro SD-nya ya. Jadi seperti ini untuk tampilan tabnya. Dan sekarang kita langsung lanjutin aja ya ke sosmed-sosmed lainnya. Nah, kita ke sosmed apa dulu nih ya, kita bentar pasang dulu guys. Oke, dan sekarang kita langsung masuk ke FB aja ya. Kita coba FB. Kita langsung coba masuk FB nih ya, apakah di sini masuk FB-nya itu kenceng atau enggak. Dan ternyata cukup kenceng ya kalau pakai WiFi, tapi kalau pakai jaringan ya jangan harap bisa sekenceng ini guys. Oke, nah di sini buat scroll-scroll FB juga cukup lumayan enak ya.
Nih scroll lumayan cukup enak, cukup lancar. Nih cocok lah untuk nonton story atau cari barang di marketplace atau cari barang di postingan-postingan. Ini bisa banget nih pakai tab dari Mito ini. Mito My Tab Pro 500 ribuan masih bisa buat sosmed. Oh iya, kalau misalnya kalian mau pakai WA ini juga bisa ya, nggak ada istilah kena spam atau kena blokir karena ini emailnya resmi. Oke. Dan selanjutnya kita cobain sosmed lain IG ya, tapi ini kita bersihin dulu aja ya. Oke. Kita bersihin semua dan langsung kita coba IG-an ya. Oke, kita login ke IG apakah ini lancar. Dan untuk login IG bisa ya, ini bisa cukup lancar juga nih. Sekarang kita coba scroll IG ya, dan dipakai buat scroll IG agak lemot ya, agak lemot, tapi oke lah, masih bisa lah dipakai buat scroll IG kalau kalian mau balesin chat, balesin DM, atau kalian itu mau lihat-lihat story, ini masih bisa, masih worth it dipakai ya. Harganya cuma di 500 ribuan aja kok ya. Nih seperti ini nih, untuk scroll IG masih bisa, tapi ya cukup lemot gitulah. Namanya juga tab murah ya, jadi jangan terlalu berharap banyak. Kalau kalian mau lebih ringan lagi, kalian bisa pakai yang versi LED ya, IG-nya LED, FB-nya LED, terus TikTok-nya LED ya. Kalian bisa pakai yang versi LED kayak gitu. Dan tab ini kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming itu nggak recommended karena prosesornya itu masih kentang ya, masih quad core, dan untuk layarnya juga kurang enak dipandang, jadi nggak worth it lah dipakai buat main game ya. Dan selanjutnya sosmed terakhir yang kita cobain itu buat TikTokan ya, dan di sini aku udah login ke TikTok. Rasanya buat login ke TikTok ini kayaknya agak lama ya. Nih lihat ya, dipakai login TikTok itu lama banget, dan ini masih loading seperti ini dan baru muncul gambarnya. Kalau misalnya kita pakai buat scrollnya delay banget ya ini buat TikTok ya. Ini udah aku scroll, waduh guys, untuk TikTok ini scrollnya delay banget nih pakai tab Mito My Tab Pro ini ya. Gimana ya, namanya juga tab murah, tapi ini di luar ekspektasi ya. Ekspektasiku tuh buat TikTok kan ya masih bisa lah untuk scroll dengan normal kayak gitu, tapi ternyata tab ini tuh lemot banget guys. Lihat ya, untuk scroll TikTok nih lemot banget. Waduh, ini malah keluar tadi ya. Untuk loginnya lagi juga lama. Jadi untuk TikTok yang versi reguler ini kurang worth it ya. Kalau kalian mau TikTokan pakai tab ini, pakai versi LED aja, jangan pakai versi yang reguler. Sekarang kita coba lihat untuk spesifikasi tab ini lebih lengkap ya, dan di sini langsung kita coba lihat pakai aplikasi DevJack. Chipset tab ini pakai UniSoC SC9832E dengan inti CPU masih quad core, udah 64 bit, kemudian di 1,4 GHz untuk clock speednya, dan GPU-nya pakai GPU Mali T820. Layarnya ini 7 inci dengan resolusi 1024x600 pixel. Ukuran layar di 7 inch, refresh rate di 60 Hz, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB. Nah di tab ini tuh nggak ada fingerprint, nggak ada infrared, dan nggak ada NFC-nya ya. Cuman ada dukungan host USB, USB aksesori, sama GPS. Oh iya ya, di tab ini juga nggak ada sistem keamanan Face ID, jadi cuman ada model yang biasa, geser pola, kunci kayak gitulah. Dan untuk Android-nya ini di Android 9 atau Android Pie. Terus untuk kameranya ini 5 megapiksel dan 2 megapiksel ya, jadi ya cuman kentang kayak gitulah untuk kameranya juga. Untuk sensornya cuman ada temperatur, akselerometer, sama sensor jarak ya, cuman gini aja. Dan hasil kameranya itu juga nggak terlalu bagus ya. Nih aku udah pernah foto-foto pakai tab ini, tapi bentar aku cari dulu guys, di mana nih ya, di files ini atau di mana ya. Oke, kita coba lihat nih gambarnya. Ini udah aku pernah pakai buat foto-foto juga. Dan hasilnya tuh kayak gini untuk kamera depannya. Kalian bisa lihat kamera depannya itu burik. Kamera depannya burik banget guys. Dan untuk kamera belakangnya juga burik seperti ini. Jadi untuk kameranya ini nggak bagus sama sekali ya. Tapi ya namanya juga tab 500 ribuan, mau gimana lagi. Asalkan bisa dipakai buat sosmedan aja udah lumayan lah. Dan untuk kelengkapannya yang terakhir, di sini kelengkapannya itu kita akan dapat kelengkapan seperti ini ya. Dapat standnya nih, dapat standnya ya. Nih dapat stand kayak gini nih, dapat stand untuk naruh tabnya ya. Ini standnya seperti ini bentukannya stand. Dan untuk wadah standnya seperti ini guys, dapat kotaknya juga. Dan kita akan dapat softcase bening. Nih softcase bening kayak gini ya, softcase bening nih di tab Mito My Tab Pro ini. Dan kita juga akan dapat USB ya. USB-nya ini masih pakai USB tipe micro USB seperti ini nih, masih micro. Dan kita dapat kepala charger juga dengan output
5 volt 2 ampere ya, cuman output 10 watt aja nih. 5 volt 2 ampere, dan kemudian dapat headset. Dan yang terakhir kita akan dapat penanya ya, pena untuk nunjuk-nunjuk padnya ini guys ya. Ini seperti ini ya, nih penanya gunanya kayak gini guys. Jadi ini bisa dipakai penanya, lumayan ya, lumayan lah dapat penanya juga seperti ini ya. Jadi kayak gini aja nih untuk review Mito MyTab Pro harga 500 ribuan. Menurutku lumayan lah, bisa dipakai buat sosmedan, jaringannya juga udah 4G di harga semurah ini ya, dan kelengkapannya juga full set. Oke, jadi gitu aja untuk review Mito MyTab Pro ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan terima kasih.